Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Duduk kembali. Shalom. Puji syukur atas kasih anugerahnya karena kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama hingga hari ini. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita mau menyembah dan memuji Dia. Dengan mengangkat tangan, dengan penuh ucapan syukur, kita angkat pujian, ku mau puji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu hingga hari ini kami boleh ada. Itu karena Tuhan yang boleh menyertai dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan mengucap syukur melalui ibadah hari ini. Kami percaya Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami akan memberkati kami. Kami menyerahkan persekutuan ibadah kami ini ya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu. Pimpinlah ibadah ini, pakailah hamba-Mu untuk boleh memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berdosa, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuh pertolongan, dan hanya Yesus yang sanggup menghapus dosa dan memberi pengampunan. Mari bersama kita angkat pujian, Tuhan ampuni dosaku.
Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji dalam Ulangan 30 ayat 2-3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jemaat sudah saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepadanya, kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita. Ketahuilah ketika kita mau berbalik kepadanya, mengakui segala dosa kita, maka Dia akan mengampuninya. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Umat-Mu berdiri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa pelanggarannya. Di dalam kelemahan kami, kelalaian kami, pemberontakan kami sering melawan Engkau. Tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak hati-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini kami mau mengakuinya dan kami mau berbalik dari jalan kami yang salah. Kami mau berbalik kepada Engkau. Tuntun terus hidup kami ya Bapa. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami boleh hidup seturut kebenaran firman-Mu. Inilah kami ya Bapa. Ampuni kami, tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, inilah berita anugerah bagi kita semua. Roma pasal 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jemaat saya undang untuk bangkit, untuk duduk kembali. Keluarga dapat dikatakan bahagia jika seisi rumahnya ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada saling mengampuni, ada saling melayani, dan ada persekutuan di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian, aku dan seisi rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku menatap
Mari kita akan masuk bacaan bertanggapan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8, saya akan memulai dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Berbahagialah kita yang baca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Satu keluarga dapat melayani Tuhan bersama jika dalam keluarga tersebut mau menyatakan Yesus adalah segalanya dalam hidup setiap pribadi dan kepala di dalam keluarga. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan senang hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. saya undang jemaat untuk berdiri. Bagi kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mari dengan tegas kita mengikrarkan dan menyatakan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bacakan ayat emas sebanyak 2 kali yang diambil dari Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Keluarga bisa menjadi tempat tinggal seperti surga jika Yesus kita sertakan sebagai kepala keluarga di dalamnya. Seperti hari ini kita akan diberkati oleh hambanya dengan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita sambut firman Tuhan dengan diiringi pujian, keluargaku adalah surgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, jemaat sudah bagi berdiri. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami bersyukur di dalam pemeliharaan, pertolongan, penyertaan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, iman yang teguh kepadamu. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami, biarlah Tuhan tuntun di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Pakai hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada saat ini di bulan September 2020. Puji Tuhan, saya percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan membuat kita tetap kuat dan sehat sehingga mampu menjalani hari-hari yang tidak mudah seperti sekarang ini. Dan di dalam bulan keluarga ini, marilah kita juga boleh terus dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita boleh memperhatikan kerohanian dari keluarga kita masing-masing, supaya mereka pun boleh tetap kuat dan tetap sehat secara rohani, sehingga mereka sanggup menghadapi keadaan hari-hari ini yang terkadang dapat membuat kita menjadi cemas dan takut. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu ada buat kita dan Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bagian ini akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan dengan tema mengajarkan firman Tuhan sejak dini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat Ulangan pasal 6. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu
untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan dalam pertolongan Tuhan melakukan kebenaran firman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tidak asing dengan istilah PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Kehadiran PAUD di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak tahun 1997. Namun Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat sejarah panjang dari PAUD, maka didapati bahwa untuk pertama kalinya ada seorang dari Jerman yang sungguh memperhatikan pendidikan bagi anak sedini mungkin, yaitu seorang yang bernama Friedrich Wilhelm August Froebel. Bapak Ibu Saudara, ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Kindergarten di kota Blankenburg, itu di Jerman pada tahun 1840. Lembaga ini kemudian juga dikenal dengan nama Froebel School. Bapak Ibu Saudara, Froebel, dia menggambarkan anak-anak itu seperti sebuah tunas dari tumbuh-tumbuhan yang memerlukan pemeliharaan dan perhatian yang serius dari juru tanam. Dan melalui ilustrasi atau gambaran ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat menyimpulkan seperti begitu pentingnya peranan juru tanam terhadap pertumbuhan dan perkembangan tunas tumbuhan, maka demikian juga Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan dan perkembangan anak di usia dini sangat membutuhkan peran dari sang pendidiknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau untuk masa depan hidup anak-anak selama di dunia ini saja memerlukan perhatian sejak dini, bagaimana dengan masa depan kehidupan kerohanian dari anak-anak kita? Apakah kita sudah memperhatikan kehidupan kerohanian dari anak-anak kita dengan mengajarkan firman Tuhan sejak dini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, bukan menjadi lebih baik, keadaan menjadi lebih menakutkan, dan anak-anak bisa dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, bahkan kejahatan. Terlebih lagi usia kita sangat terbatas, kemampuan kita untuk mendampingi juga terbatas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita menanamkan kebenaran firman Tuhan agar mereka kelak dapat bertahan di dalam segala cobaan, godaan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9
ini juga menyatakan betapa pentingnya peran orang tua dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya sejak dini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka harus mengenal Tuhannya. Mereka harus hidup takut akan Tuhan. Mereka harus mengasihi Tuhan sejak dini. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini sering disebut Shema Israel. Karena itu sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di mana di sana juga hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang tidak takut kepada Tuhan, maka Musa menyampaikan harus diajarkan kepada anak-anak mereka sejak dini, yaitu ketetapan dan peraturan yang harus dipegang dan dilakukan dengan setia. Maka Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan akan baik kehidupan mereka di negeri yang telah Allah janjikan, berlimpah-limpah susu dan madu. Di sini Bapak Ibu Saudara, orang tua memiliki peran yang penting untuk mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar tentang beberapa sikap yang harus dimiliki oleh orang tua dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Yang pertama kita perhatikan dari ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa berkata agar mereka memperhatikan, maka kata ini bukan hanya berarti didengar, diperhatikan, dicamkan, dipahami, dan dimengerti. Tetapi kata ini berarti disimpan dalam hati dan pikiran. Ketetapan dan peraturan Tuhan harus menjadi keutamaan bagi orang tua. Setiap orang tua harus menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikirannya. Inilah yang menjadi dasar pengajaran hidup buat anak-anaknya, baik secara verbal maupun melalui kesaksian hidup mereka sehari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang kedua adalah mengajarkannya. Bapak Ibu Saudara, ketika ketetapan dan peraturan Tuhan menjadi keutamaan bagi orang tua, maka orang tua diminta untuk mengajarkannya kepada anak-anaknya. Kata mengajarkan di sini memiliki arti seperti seorang yang sedang menajamkan atau mengasah pisau sehingga harus berulang-ulang. Berulang-ulang di sini bukan hanya mengisyaratkan pengulangan, tetapi juga menjadi pengajaran seumur hidup di sepanjang kehidupan bersama sebagai orang tua dan anak. Dikarenakan pentingnya firman Tuhan bagi masa depan hidup anak-anak mereka, maka orang tua harus memastikan firman Tuhan benar-benar tertancap masuk dan tersimpan dalam hati dan pikiran, serta dilakukan dalam hidup anak-anaknya sehari-hari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita coba lihat ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara, ayat 8 dan 9 ini bagi orang Israel benar-benar dilaksanakan secara harafiah, sehingga mereka menggunakan sebagai tanda peringatan pada tangannya dan menyematkan pada dahinya,
serta menuliskan pada tiang pintu rumahnya dan juga pintu gerbang. Walaupun ada penafsir yang menyatakan sebenarnya bagian ini lebih kepada makna figuratif atau gambaran saja. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan mereka bahwa mereka harus mengingat firman Tuhan dalam seluruh aspek kegiatan hidup hari lepas hari, baik secara pribadi ataupun kelompok ketika mereka keluar dari rumahnya. Namun Bapak Ibu Saudara, baik makna secara harafiah maupun figuratif, ini menuntut peran dari orang tua untuk supaya anak-anak bangsa Israel ini selalu mengingat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sebagai orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita, khususnya anak-anak sejak dini. Sebagai orang tua kita harus mengambil porsi besar untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Karena itu marilah sebagai orang tua kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Kemudian mengajarkannya berulang-ulang dan terus-menerus mengingatkannya kepada anak-anak kita. Percayalah, mereka akan mengalami janji Tuhan digenapi. Dan seperti kata Amsal pasal 22 ayat 6, hidup mereka nantinya tidak akan menyimpang dari firman Tuhan dan mendatangkan ketentraman serta sukacita bagi kita sebagai orang tua. Amsal 29 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami sebagai orang tua untuk sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kami, khususnya anak-anak kami sejak dini. Karena inilah yang akan menolong mereka menjalani hidup ke depan yang penuh dengan tantangan, cobaan, godaan, mereka tetap kuat di dalam iman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan diri, roti dan cawan anggur kita boleh siapkan, dan saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita diundang semeja di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima roti lambang tubuh Kristus, menerima cawan anggur lambang darah Kristus. Mari kita naikkan pujian satu dalam roh-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, berjalan
kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan akan kasih Tuhan yang besar, pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kita, memberikan jaminan pasti keselamatan, hidup kekal surgawi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya mereka tetap berdiri teguh dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami akan menerima roti dan cawan anggur. Terpujilah nama-Mu, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menerimanya dengan penuh sukacita, dengan sungguh hati. Berkati ya Bapa, dan tuntun hidup kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Demikian juga seluruh keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan anggur dan berkata, ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, ingatlah akan kasih Tuhan yang besar. Dan ingatlah untuk mengajarkannya sejak dini kepada seluruh keluarga, supaya mereka boleh ada di dalam janji Tuhan keselamatan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti kita. Terima kasih Bapa, roti lambang tubuh-Mu. Kami sudah ditebus sehingga kami tidak lagi harus menanggung segala dosa kami. Terima kasih Bapa, dengan tubuh yang sudah ditebus ini, kami mau hidup seturut kebenaran firman-Mu. Dan bersama seluruh keluarga, kami mau melakukan apa yang benar menurut kebenaran firman-Mu. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa di surga. Cawan anggur ini lambang darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, menghapuskan, menyucikan kami orang berdosa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk hidup kudus. Demikian juga dengan seluruh keluarga kami, hidup kudus seturut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Biarlah kita terus dukung saudara-saudari kita yang saat ini mungkin sedang sakit, khususnya saudari Lita. Biarlah kita terus dukung di dalam pemulihan sakit di bagian tulang panggulnya. Demikian juga proses kemonya. Kita dukung Ibu Devita dalam proses cuci darah untuk pemulihan ginjalnya. Biarlah Tuhan yang menolong. Bapak J. Sirait yang akan melakukan operasi katarak matanya, biarlah Tuhan juga campur tangan. Mari kita terus dukung juga dalam doa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan terus menguatkan mereka. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita.
di dalam menghadapi COVID-19 ini. Khususnya dalam uji vaksin, semoga semua bisa berjalan lancar dan pada waktunya kita boleh mendapatkan vaksin dan kita semua boleh sehat dan keadaan boleh kembali lebih baik dari saat ini, lebih normal. Kita juga berdoa nanti membawa pergumulan pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami bersyukur betapa Engkau mengasihi kami. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Kami ingat saudari Lita, biarlah Tuhan tolong di dalam proses pemulihan bagian saraf di tulang panggulnya. Tuhan yang campur tangan. Demikian juga proses kemonya. Semoga berjalan lancar dan berhasil, kami percayakan di dalam anugerah Tuhan. Berkati juga Pak Srega dan Ibu yang mendampingi, Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Devita yang menjalankan cuci darah untuk pemulihan ginjalnya, Tuhan juga yang campur tangan. Pulihkan ya Bapa, nyatakan kuasa mujizat-Mu. Untuk Pak J. Sirait yang akan menjalani operasi mata karena kataraknya, Tuhan juga yang campur tangan. Biarlah semua berjalan lancar dan pulih kembali normal. Kami juga berdoa untuk keadaan jemaat yang lanjut usia, Tuhan dampingi mereka. Biarlah di usianya yang lanjut, Tuhan juga berkati dengan kesehatan, kekuatan. Bersama keluarga, Tuhan juga berkati mereka boleh merasakan sukacita bahagia. Kami berdoa ya Bapa untuk keadaan bangsa dan negara kami menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan tolong supaya masyarakat bisa memperhatikan kesehatannya, menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga semua boleh menjadi lebih baik. Dan kami berdoa untuk penelitian untuk vaksin COVID-19 sehingga semuanya boleh berjalan lancar, berhasil dan pada waktunya kami boleh mendapatkan vaksin yang akan memberikan kami kesehatan dan keadaan boleh kembali lebih baik dari saat ini bahkan normal. Terima kasih Bapa, kami saat ini membawa pergumulan pribadi kami. Tuhan dengarlah setiap kami yang saat ini berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau tidak melalui setiap doa-doa kami. Engkau akan menjawab, Engkau akan membuat sesuatu indah pada waktunya. Karena di sana ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Tomli yang sudah melayani firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Minggu ini kita telah menerima sakramen perjamuan kudus. Marilah kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus bagi keselamatan dan jagalah kerohanian keluarga dengan mengajar firman Tuhan sejak dini. Minggu ini adalah minggu pertama, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan kas diakonia. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Berdasarkan surat penetapan perpanjangan pelayanan sebagai gembala sidang yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Tritunggal nomor 032-PPMS/GKT/Romawi 8/2020, maka diumumkan kepada jemaat sekalian
bahwa Pendeta Tomli diperpanjang masa jabatan fungsional sebagai Gembala Sidang GKT Jemaat Metro berlangsung dari 1 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2022. Pengumuman ini akan diwartakan selama 2 kali hari Minggu berturut-turut. Kiranya jemaat mengetahuinya dan dukunglah dalam doa. Majelis Bidang Diakonia mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan dana dan sembako pada bulan Diakonia, bulan Agustus 2020. Dengan demikian persembahan bulan Diakonia 2020 ditutup, kecuali persembahan berupa dana yang masih diperlukan untuk beasiswa pendidikan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lingwi atas bantuannya untuk memperbaiki mimbar gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja akan diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada TU Gereja Ibu Lani. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukan kepada TU Gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12 siang. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan kebaktian umum 2. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 Desember 2020, diantaranya Ibu Riana Pangabean, Grace Septina, Ibu Yap Kim Hwa, Christine Sela, Bapak Arman Sihalo, kiranya semakin bertumbuh dan setia dalam Tuhan. Petugas Kebaktian Umum 13 September 2020, liturgis, Saudari Aning, pemusik, Saudari Sinta, singer, Saudari Yohana dan Saudara Christopher, termogan, Diaken Revi dan Saudara William Revlin, LCD, Saudara Vincent Liu, soundman Bapak Denny. Untuk petugas kebaktian umum 2, liturgis, Diaken Iwan Ansori, pemusik, Saudara Valen, singer, Ibu Rista dan Saudari Angel, termogan, Saudara Y. Margiono dan Diaken Hisman, LCD Saudara Davin, soundman Saudara Dirga. Kita telah diberkati dalam ibadah hari ini. Saatnya kita memberikan yang terbaik dengan persembahan kita. Seperti firman Tuhan berkata dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat sudah berdiri. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di dalam setiap anugerah-Mu, Engkau telah menyertai hidup kami, bahkan Engkau telah mencukupi di dalam setiap kebutuhan kami hari lepas hari. Hingga hari ini ya Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan ini, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah ucapan syukur kami, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama kita akan menyanyikan pujian, doksologi, dan doa berkat oleh hambanya. Pujianlah Bapa Putra, pujianlah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon zaman sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, perhatikan kerohanian keluargamu. Ajarlah mereka kebenaran firman Tuhan sejak dini. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keluargamu, usaha pekerjaan, dan pelayananmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati.